Kenapa pasangan seharmonis Maya Estianty dan Irwan Musri memilih untuk tidak memiliki anak? Apakah ini soal trauma masa lalu atau justru bentuk tertinggi dari cinta yang sadar? Di video ini, kita kupas habis keputusan Irwan yang tidak ingin punya anak, luka batin yang dibawanya sejak kecil, serta bagaimana Maya memilih berdiri di samping suaminya tanpa paksaan. Sebuah kisah yang menyentil cara kita melihat keluarga, cinta, dan tekanan sosial di balik pernikahan publik figur. Ini bukan gosip, ini realita yang kerap luput dibahas, di mana cinta tidak selalu soal keturunan dan keluarga tidak selalu soal cetakan sosial. Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar. Apakah keputusan mereka masuk akal atau justru terlalu ekstrim? Di balik kehidupan rumah tangga yang terlihat tenang dan mapan, Maya Estianty akhirnya buka suara tentang satu hal yang selama ini jadi tanda tanya publik. Mengapa ia dan sang suami, Irwan Musri, tidak memiliki anak dari pernikahan mereka yang sudah berjalan sejak 2018? Bukan karena tidak mampu, bukan pula karena waktu yang tidak memungkinkan, tapi karena sebuah keputusan hidup yang datang dari pemahaman yang dalam dan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Dia pernah ditinggal ayahnya di usia 8 tahun dan itu membekas, sangat membekas, ujar Maya dalam sebuah wawancara dengan nada suara yang lebih lirih dari biasanya. Trauma masa kecil Irwan Musri menjadi alasan utama di balik sikapnya yang konsisten. Tidak ingin memiliki anak kandung, sebuah keputusan yang menurut Maya tidak lahir dari ketakutan semata, tapi juga dari kesadaran akan luka yang bisa diwariskan secara tak sengaja. Dia nggak mau kalau nanti anaknya merasakan kehilangan yang sama seperti dia dulu. Dia tahu betapa sakitnya dan dia nggak ingin mewariskan rasa sakit itu ke siapapun, ungkap Maya, seolah sedang menerjemahkan isi hati suaminya yang selama ini jarang bicara ke publik. Namun, pilihan Irwan untuk tidak memiliki anak bukan berarti ia tak punya sisi kebapakan. Justru sebaliknya, dalam diamnya ia merawat dengan cara yang berbeda. Bagi Irwan ada dua hal yang ia anggap sebagai anak dalam hidupnya, pekerjaan dan karyawannya. Baginya, mereka bukan sekadar bagian dari bisnis, tapi bagian dari hidup yang harus dijaga, dipelihara, dan diperhatikan. Dia selalu bilang ini bukan cuma soal punya atau tidak punya anak, tapi soal tanggung jawab menjaga apa yang sudah kita miliki, kata Maya tegas namun penuh pengertian. Dan tentu saja ada satu bab yang tidak bisa dilupakan. Ketiga anak Maya dari pernikahan sebelumnya, Al-Ghazali, El-Rumi, dan Dul Jaelani. Kepada mereka, Irwan memperlihatkan sisi lain dari seorang pria yang sering terlihat dingin dan rasional, kasih sayang tanpa batas, meski tanpa ikatan darah. Buat saya, bagaimana dia memperlakukan Al, El, dan Dul jauh lebih penting dari sekadar melahirkan anak sendiri. Karena cinta yang paling jujur adalah yang tak lahir dari keharusan, ujar Maya, menutup pernyataannya dengan kalimat yang mengandung banyak makna. Namun sayangnya, di mata sebagian masyarakat, keputusan semacam ini masih sering disalahpahami. Banyak yang menganggap pernikahan tanpa anak sebagai sesuatu yang kurang lengkap, seolah cinta hanya sah jika berbuah keturunan. Tekanan sosial semacam inilah yang diam-diam sering menyudutkan pasangan seperti Irwan dan Maya, meski mereka tak pernah mengeluh di hadapan publik. Padahal, memilih untuk tidak memiliki anak bukan berarti kehilangan nilai sebagai pasangan suami istri. Justru, dalam kasus Irwan dan Maya, keputusan itu lahir dari kesadaran dan tanggung jawab emosional yang tidak main-main. Bukankah membesarkan anak memerlukan kesiapan jiwa, bukan hanya kesiapan raga? Orang bisa menikah dan punya anak, tapi kalau luka batin belum selesai, apa yakin bisa membesarkan anak tanpa menyakiti? Pertanyaan ini seolah terjawab dalam cara Irwan menjaga jarak dari kemungkinan mengulang trauma. Maya pun tidak memaksakan kehendaknya sebagai seorang perempuan. Ia memilih untuk tidak bersikeras, tidak mengeluh, dan tidak membiarkan tekanan luar mengacaukan ketenangan batinnya. Sebaliknya, ia menjadikan keputusannya itu sebagai bentuk cinta. Cinta yang tahu batas, tahu arah, dan tahu bahwa tak semua hal harus dipaksakan demi label sempurna di mata orang lain.
Saya sudah punya 3 anak dan saya bersyukur mereka punya sosok ayah yang bisa menyayangi tanpa pamrih. Itu jauh lebih mahal daripada sekadar punya anak kandung, ucap Maya yang kini lebih memilih menikmati kebersamaan daripada mengejar sesuatu yang tak menjadi prioritasnya. Di saat banyak pasangan mendambakan anak demi status sosial atau desakan keluarga besar, Irwan dan Maya justru menunjukkan bahwa menjadi keluarga tidak harus sesuai template umum. Mereka memilih menjadi keluarga yang sadar akan luka, mengerti batas kemampuan, dan tetap saling menggenggam meski tanpa tangan mungil di antara mereka. Karena pada akhirnya tidak semua cinta harus dibuktikan lewat keturunan. Ada cinta yang cukup dengan kesediaan untuk mengerti. Dan dalam rumah tangga Irwan dan Maya, pemahaman itulah yang menjadi anak paling setia, tumbuh dalam diam dan menjelma menjadi kedewasaan. Namun, tidak semua orang mampu membaca kedalaman keputusan ini. Di jagat media sosial, komentar-komentar tajam tak jarang muncul dari balik akun anonim. Ada yang menyayangkan, ada pula yang sinis menyudutkan Maya sebagai terlalu mandiri atau menyebut Irwan terlalu tua untuk mulai lagi. Seolah-olah hidup rumah tangga orang lain adalah agenda publik yang sah untuk dikomentari. Inilah realita yang masih membelenggu banyak pasangan di Indonesia, standar kebahagiaan seolah harus mengikuti pola. Menikah, punya anak, lalu tua bersama cucu. Padahal, kehidupan tidak seragam. Tidak semua luka bisa disembuhkan dengan kelahiran. Dan tidak semua orang butuh anak untuk merasa utuh. Yang ironis, banyak dari mereka yang mempertanyakan keputusan Irwan dan Maya justru menutup mata pada kasus-kasus orang tua yang gagal menjalankan perannya, yang melampiaskan trauma masa kecil kepada anak-anak mereka, yang melahirkan hanya karena sudah waktunya, bukan karena kesiapan sejati. Bukankah ini lebih berbahaya? Maya dan Irwan dengan segala kekurangan dan kelebihannya memilih jalan sunyi yang nyaring, menjadi pasangan yang sadar bahwa tidak semua hal harus diisi demi terlihat penuh. Mereka membungkam ekspektasi dengan ketenangan dan menjawab pertanyaan sinis dengan kedewasaan, tanpa sensasi, tanpa pembelaan berlebihan, hanya lewat sikap, cinta, dan konsistensi. Maya tidak memaksa dirinya melahirkan demi menenangkan dunia. Ia memilih melahirkan kedamaian di rumah, menjaga cinta yang sudah ada, dan membesarkan anak-anaknya dengan nilai yang sama, menjadi manusia yang tahu cara mencintai dengan sadar. Sementara Irwan, pria yang dibesarkan oleh kehilangan, memilih untuk tidak mewariskan luka itu. Ia tidak menjadikan trauma sebagai alasan untuk menjauh, tapi justru sebagai kompas agar tidak salah langkah. Dan mungkin itulah bentuk tanggung jawab paling jujur yang bisa dimiliki seorang pria. Dan pada akhirnya, keputusan Irwan Musri dan Maya Estianty untuk tidak memiliki anak bukanlah bentuk kekurangan, melainkan keberanian. Keberanian untuk berkata, cukup. Cukup dengan cinta yang ada, cukup dengan yang telah dijaga, dan cukup dengan tidak menambah luka baru hanya demi memenuhi ekspektasi banyak kepala yang tak pernah benar-benar peduli. Mereka tahu dunia luar tak akan pernah kehabisan komentar, tapi mereka juga tahu rumah tangga bukan panggung publik. Ini bukan pertunjukan, ini adalah ruang pribadi yang dibangun dengan kesepakatan dua jiwa dewasa yang memilih saling menerima, bukan saling menuntut. Sikap ini justru menjadi cermin bagi kita semua, bahwa membentuk keluarga bukan soal melengkapi checklist sosial, tapi soal menghadirkan ketenangan batin. Dan tak semua orang berani menolak tekanan demi mempertahankan kedamaian itu. Irwan dan Maya mungkin tidak sempurna di mata sebagian orang, tapi mereka cukup dalam arti yang paling jujur. Banyak pasangan memaksakan hadirnya anak tanpa kesiapan jiwa, lalu bingung saat cinta tak lagi cukup untuk membesarkannya. Banyak pula yang merasa hampa karena mengira anak adalah solusi bagi segala kekosongan. Padahal yang sebenarnya dibutuhkan adalah kedamaian yang lahir dari penerimaan diri. Keputusan untuk tidak punya anak bukanlah bentuk menyerah, melainkan bentuk sadar bahwa tidak semua orang ditakdirkan menapaki jalan yang sama. Dan jika ada cinta yang tak melahirkan anak, mungkin justru karena cinta itu sedang menjaga, bukan menghindar. Mereka tidak melawan kodrat, tapi memilih hidup yang sesuai ritme hati mereka sendiri.
Dan di dunia yang bising oleh tuntutan dan penilaian, pilihan itu bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Sebuah pengingat bahwa keluarga sejati bukan soal jumlah, tapi soal kualitas kebersamaan yang dijalani dengan penuh kesadaran. Dan jika Anda sampai di bagian akhir video ini, mungkin ini saat yang tepat untuk merenung sejenak. Kisah Irwan Musri dan Maya Estianty bukan sekadar cerita selebriti, tapi refleksi dari pilihan hidup yang seringkali tak dimengerti banyak orang. Mereka mengajarkan kita bahwa tidak semua kebahagiaan harus sesuai cetakan umum, dan bahwa mencintai dengan sadar jauh lebih penting daripada sekadar memenuhi ekspektasi. Semoga kisah ini membuka mata kita semua bahwa setiap keputusan dalam hidup, termasuk keputusan untuk tidak memiliki anak, bisa lahir dari kedewasaan, luka yang pernah ada, dan cinta yang tak harus dibuktikan lewat darah daging. Jika menurut Anda video ini bermakna, jangan lupa untuk like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang membuka pikiran, menyentuh hati, dan menyampaikan sisi lain dari kehidupan para figur publik. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.